angkatan gelombang 1 tahun 2024. Yang saya hormati Ibu Dini Anggaini selaku dosen penguji saya hari ini. Yang saya hormati Ibu Citra Rosmintasari selaku dosen pamong penguji hari ini. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru saya hari ini. Pada slide pertama, materi seminar. Yang pertama itu ada identifikasi diri, yang kedua ada refleksi pengalaman belajar, yang ketiga ada desain pembelajaran, kemudian yang keempat ada refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPD. Identifikasi diri, visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ikut serta dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam mencerdaskan generasi penerus yang berintelektual tinggi. Kemudian yang kedua, mengembangkan diri saya agar mampu menjadi pendidik yang memiliki 4 kompetensi guru, yakni yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial emosional, dan kemudian yang keempat kompetensi profesional. Kemudian yang ketiga, saya akan berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan teknologi sebagai media mendukung sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan seminar pendidikan dan keguruan. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri dan menguasai 4 kompetensi guru. Yang ketiga, menjadi salah satu bagian dari pendidik digital yang cepat tanggap terhadap kemajuan teknologi. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya merefleksikan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 1 itu membahas perjalanan pendidikan nasional, kemudian pada topik 2 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik ketiga itu identitas manusia Indonesia, topik keempat itu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Di sini saya mengambil topik 5 untuk refleksi pengalaman belajar, yaitu telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya pengalaman bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari topik 5 ini berupa bagaimana guru mampu menciptakan pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik, bahwa praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik ini ialah didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian artefak yang saya ambil pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yaitu aksi nyata topik 5. Pemahaman bermakna. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik merupakan sebuah konsep pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan bagi peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh serta berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Kodrat yang melekat dalam diri peserta didik ialah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tidak lanjut. Saya akan merancang pembelajaran yang inovatif, tidak hanya didasarkan pada kegiatan yang banyak dan beragam saja, tetapi lebih mengutamakan pada apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ketika mempelajari materi tersebut. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik ini menjadi salah satu upaya saya memberikan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selanjutnya desain inovasi. Di sini saya menggunakan pemanfaatan video pembelajaran dan media diorama serta metode praktik baik pada pembelajaran IPAS. Seperti salah satu contoh di sini saya mengajar pada materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase C kelas 5. Di sini saya mengambil materi yaitu siklus air. Capaian pembelajaran pada siklus air itu yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Kemudian yang kedua, capaian yang kedua peserta didik mampu memproses
menganalisis data dan informasi, mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data dan mengidentifikasi pola, membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi dan memberikan alasan yang bersifat ilmiah. Tujuan dari desain inovasi pembelajaran ini yaitu untuk membantu agar peserta didik mampu memahami proses pembelajaran dan mengingat materi pembelajaran dengan baik, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna. Di sini saya mengambil diorama siklus air agar siswa dapat melihat secara konkret bagaimana sih proses terjadinya siklus air. Rencana tindak lanjut yang pertama melakukan pemetaan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua melakukan refleksi dan perbaikan pada rancangan pembelajaran. Yang ketiga memvariasikan metode dan media pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dalam belajar. Kemudian yang keempat mengumpulkan umpan balik dari peserta didik sebagai acuan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPB. Saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengalami perubahan dalam pola pelaksanaannya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan pada karakteristik peserta didik serta kebutuhan belajar peserta didik. Bagian terpenting dalam pendidikan yang harus disesuaikan kebutuhan belajarnya adalah strategi pembelajaran yang dilakukan serta asesmen yang digunakan oleh guru. Kemudian, untuk menjadi guru profesional, saya harus mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus dan bersikap cepat tanggap terhadap perubahan ilmu pengetahuan yang terjadi setiap saat. Saya harus belajar dan terus menjaga etika, menghargai privasi peserta didik, dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja sesama guru dan orang tua peserta didik. Kemudian rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan guru. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sebagai seorang guru profesional, saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi serta menanamkan komitmen yang kuat dalam diri saya untuk dapat melaksanakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian saya akan berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Ibu dosen jika ada pertanyaan. Baiklah, saya apresiasi kepada saudari Dian telah mempresentasikan dengan baik untuk PPT dan materinya sudah disajikan dengan baik. Tetapi di sini izinkan Ibu untuk sedikit memberikan pertanyaan. Ketika saudari menjadi seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk memulai karir sebagai guru profesional? Baiklah, terima kasih Ibu ini telah memberikan pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan tersebut. Ketika saya memulai karir sebagai seorang guru, beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mengembangkan diri saya, yaitu saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Salah satunya kemarin saya telah mengikuti salah satu workshop dari Universitas Sriwijaya, yaitu Teachers Question Strategy atau strategi bertanya guru, di mana sebagai seorang guru, ketika proses pembelajaran itu guru bertanya kepada peserta didik
Ternyata ketika bertanya, kita juga ada waktu, ada tahapan. Jadi ketika siswa belum dapat menjelaskan apa yang kita tanyakan, kita tidak perlu menunggu jawaban dari siswa tersebut. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan tersebut pada siswa lain yang bisa menjawab dan mengajukan tangan untuk menjawab. Jadi tidak, strateginya itu ketika kita bertanya tidak perlu menunggu jawaban dari siswa tersebut, karena mungkin siswa belum fokus atau kurang fokus pada saat pembelajaran itu. Jadi dia bisa mendengarkan pertanyaan tersebut, jawabannya dari teman-temannya ketika menjawab. Kemudian hal lainnya yaitu yang kedua, saya akan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan guru. Jadi ketika misalnya ada salah satu siswa yang bermasalah, kita tidak boleh menyalahkan siswa tersebut, melainkan bertanya kepada orang tua siswa, apa sih aktivitas siswa tersebut, apa latar belakang siswa tersebut ketika di rumah. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hal penting sebagai seorang guru itu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Dengan cara itu misalnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik diberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimiliki setiap peserta didik, sehingga terciptanya pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Oke, baiklah, dari dia untuk jawabannya sudah cukup baik. Selanjutnya saya persilakan Guru Baru. Baik, terima kasih Bu Dini. Melanjutkan dari penjelasan saudari Dian tadi terkait tentang memerdekakan peserta didik. Bagaimana sih menurut pandangan Anda sebagai seorang guru memerdekakan peserta didik? Baik, terima kasih kepada kamu, Ibu Citra. Di sini bagaimana sih? Tadi pertanyaannya bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu? Jadi yang pertama itu pendidikan yang memerdekakan. Kita memberikan kebebasan pada peserta didik dalam memilih materi pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilannya. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, memberikan akses yang adil kepada bagi seluruh peserta didik tanpa memandang faktor latar belakang sosial dan ekonomi. Kemudian membantu siswa mengembangkan kompetensi mereka. Jadi tidak semua siswa itu memiliki kompetensi yang sama. Siswa A dengan B itu, siswa A itu kompetensinya dia pintar dalam pelajaran matematika, sedangkan siswa B dia kurang dalam pelajaran matematika. Nah, kemudian siswa B itu minatnya pada pembelajaran olahraga misalnya. Jadi dia bisa mengembangkan kompetensinya pada bidang olahraga. Tidak perlu guru harus siswa B harus pintar dalam pelajaran matematika. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan keterampilan dan minat bakatnya. Selanjutnya, membantu siswa menjadi siswa yang mandiri dan termotivasi. Seorang guru harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian membiasakan penilaian antar teman atau rekan belajar. Selanjutnya, menerima variasi gaya belajar. Contohnya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian memberikan nilai sebagai umpan balik kepada siswa. Yang terakhir itu melakukan refleksi bersama. Baik, terima kasih kepada Ibu Citra. Sekian jawaban dari saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baiklah, kepada Ibu dosen dan Guru Pamong hari ini yang telah memberikan pertanyaan pada refleksi pada seminar proposal saya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.